وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Masyaallah muslimin wal muslimat, barakallahu fikum jami'an. Mengawali kajian kita pada malam hari ini atas izin Allah Ta'ala, tidak terasa bahwa kita pada malam hari ini telah memasuki tanggal 23 bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah, termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, sehingga bulan-bulan di mana kita bagaimana untuk banyak melakukan amalan-amalan saleh. Tentu bahwa amalan-amalan saleh yang akan menjadi amalan yang paling mulia, maka apabila amalan tersebut ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, yakni mukhlishan lillah, maka murni tujuan maksudnya yang hanya untuk Allah Ta'ala, dia hanya berharap mendapatkan al-ajr, al-thawab indallah, yakni pahala dan balasan hanya dari Allah Ta'ala. Kemudian amalan disebut amalan saleh apabila amalan tersebut adalah muwafaqan di sunnah Rasul SAW, karena mencocoki sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga amalan-amalan saleh yang kita lakukan di bulan-bulan haram menjadi amalan-amalan yang akan dilipat gandakan pahala Allah Ta'ala. Nah, dan kalau kita hari ini pada tanggal 23 Zulqa'dah, maka insyaallah Ta'ala kurang lebih sekitar 6 atau 7 hari lagi kita akan memasuki bulan haram yang kedua, adalah bulan Dzulhijjah, merupakan bulan yang ke-12 di dalam tahun Islam, dan itulah sebagai start awal 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka adalah bulan-bulan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala tatkala seseorang beramal saleh. Dan itulah sebagai start awal orang-orang yang dia telah meniatkan dirinya untuk berkurban, untuk udhiyah, maka adanya larangan untuk mencukur rambutnya, memotong kuku dan seluruh rambut yang ada. Demikian pula barakallahu fikum, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, idza arada ahadukum atau idza dakhala al-ashr min Dzulhijjah, al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min syahri mubashshiri syai'an. Apabila telah masuk 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, salah seorang kalian niat untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mengambil sedikit pun dari rambutnya, kukunya. Artinya adalah orang yang berkorban. Dan jangan dipahami bahwa makna idza arada ahadun an yudhhiya, maka fala yamassa min sya'rihi wa bashari syai'an, maka dhamir ha itu adalah kembali kepada orang yang meniatkan berkorban, bukan binatang korbannya. Karena ada di antara dai yang memahami hadis ini, maka seakan-akan itu kembali pada korbannya, maka tidaklah demikian. Baik, maka itu 10 hari awal, insyaallah 7 hari lagi, dan harus diperhatikan sehingga itu akan mengurangi nilai keutamaan kurban kita. Maka tentang hukumnya sebagian ulama itu khilaf, bagaimana seseorang itu mencukur rambut, memotong kuku. Maka ada yang menyatakan makruh tahrim, dibenci tapi hukumnya haram. Ada pula mengatakan yakni makruh tanzih, makruh yang dibenci, tidak sampai jatuh pada sesuatu yang haram. Nah, barakallahu fikum, maka ini bulan-bulan haram yang dimana salah satunya kita memperbanyak saum di tanggal 1 jika kita memiliki kemampuan menggabungkan antara puasa termasuk amalan-amalan saleh yang lain, tilawatil Quran,
termasuk sholat malam, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, termasuk baik dengan tetangga dan sebagainya. Baik, semoga Allah Taala memberikan kepada kita kesehatan, umur yang berberkah, sehingga kita diberikan kesempatan usia oleh Allah Taala untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Taala, memperbaiki pemahaman diri kita, sehingga bersemangat untuk thalabul ilm. Dan karena orang penuntut ilmu, maka orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, sebagaimana kisah disebutkan dalam kitab Sahih Jami' yang Bayan al-Ilm Fadli Al-Hafidz Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Kisah seorang sahabat namanya Sufyan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu datang dari tempat yang jauh, sementara dia mendatangi Nabi hanya ingin menimba ilmu, bertanya tentang bagaimana hukum mengusap sepatu. Tapi Nabi SAW menyambut bagaimana? Ahlan wa sahlan wa marhaba bi talabil ilm. Jadi artinya apa? Selamat datang, aku sambut kedatanganmu wahai penuntut ilmu. Berarti demikian kedudukan seorang penuntut ilmu di mata Rasulullah SAW, demikian pula di dalam pandangan kecintaan yakni malaikat-malaikat Allah yang mulia disebut dengan al-kiramul bararah, maka mereka pula begitu ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kita istiqamah di atas menuntut ilmu menurut kitab dan sunnah di bahwa salaful ummah. Dan demikian pula semoga Allah Taala tentu kerinduan kecintaan kita agar Allah segera untuk mengangkat wabah corona ini dari negeri kita yang kita cintai dan negeri-negeri kaum muslimin. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan kajian pembahasan kita tentang fikih hukum-hukum tentang udhiyah. Sampailah pada pembahasan bagaimana seorang muslim mengambil manfaat dari hewan kurbannya, hewan sembelihannya. Ya, dan perlu diingatkan kembali yang namanya kurban, sesuatu yang dikorbankan, yang disembelih dari binatang-binatang ternak dalam rangka tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala di waktu yang memang dikhususkan. Itulah udhiyah, yaitu pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah disebut dengan Idul Adha, dengan aturan-aturan yang telah disebutkan dalam syariat, termasuk bagaimana menyembelih, bagaimana yang afdal, bagaimana binatang sembelihannya dan sebagainya, dan termasuk kalau binatang itu sudah disembelih, sudah mati, bagaimana dia mengambil manfaatnya. Yang pertama adalah disunahkan bagi yang berkorban untuk memakan daging hewan sembelihannya, dan diwajibkan untuk bersedekah darinya. Ini kalimat yang sebagai bentuk penekanan, bukan wajib dalam arti syariat, tentang pemanfaatan tadi. Kalau sampai bahwa itu diwajibkan, artinya memakan daging tadi sunnah, dan ada pun wajib bersedekah darinya. Jadi memang pada asalnya udhiyah itu kembali kepada yang menyembelih, yang berkorban. Maka oleh sebab ini sunnah, dan untuk menepis kesalahpahaman, dan ini berlaku untuk nasikat juga, untuk akikah juga. Karena ada sementara sebuah masyarakat yang wallahu alam pemahaman kayak apa saya nggak paham, orang yang kalau dia akikah atau nasikat itu si ahlul hajat, sahibul bait, sahibul hajat, maka tidak boleh memakan sedikit pun. Maka ini menjadi sunnah, dan itu hanya berdasarkan bisa jadi khurafat atau sesuatu yang pemahaman yang tidak dilandasi dengan
atau dengan apa? Dengan bimbingan syariat. Ini justru apa? Makan nasikat sunnah, kurban juga sunnah. Dia memakan sembelihan dia. Salah satunya pula kenapa sholat Idul Adha ditunaikan agak lebih pagi dibanding Idul Fitri? Karena harapannya dan sunnahnya kalau orang itu melakukan sholat Idul Adha, sunnahnya dia tidak makan dulu. Ada yang melakukan Idul Fitri, dia makan dulu sunnahnya. Nah, harapannya apa? Yaitu tadi dia memakan dari hewan kurban yang dia telah sembelih. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia bersedekah. Nah, di sini hukum yang sebenarnya bersedekah bukan wajib. Menurut kemampuan dan kemudian menyimpannya. Jadi tidak apa-apa. Orang yang berkorban itu menyimpan dagingnya tidak apa-apa. Itu hukum asal. Jadi itu jangan salah dipahami. Korban kok dimakan sendiri. Nah, ini salah juga. Karena memang riwayat menyebut seperti itu. Maka Allah berfirman, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 38. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, maka apabila binatang sembelihan itu telah roboh, artinya sudah mati. Di sini sebenarnya asalnya onta, ya. Nah, karena memang onta posisinya dan sunnahnya menyembelihnya itu dengan dalam keadaan onta berdiri. Beda dengan ya don, kambing, kibas dan yang lainnya, sapi, bakar atau yang sejenisnya yang disebut bahimatul an'am, memang dengan direbahkan. Ingat, direbahkan, ditidurkan dalam posisi apa? Bahwa sisi lambung sebelah kiri di bawah, lambung yang kanan di atas, dan posisi kepala diarahkan ke maksudnya diarahkan ke kiblat, dan itu sunnah saja. Jadi begitu. Apabila telah roboh, mati, maka makanlah, fakulu minha. Minha kembali kepada sembelihan tadi, makanlah darinya. Ya, wa at'imul qani, berikan pula makan. Jadi sedekah. Orang yang al-qani, siapa orang yang al-qani? Orang yang rela, orang yang menjaga dirinya, menerima apa yang Allah telah bagikan rezeki buat dia. Artinya ini, orang yang mereka itu dalam keadaan miskin, tidak punya kemampuan, belum bisa memenuhi tanggung jawab kebutuhan sehari keluarganya, tapi dia tidak meminta-minta, menjaga harga dirinya, muruahnya. Nah, yang kali berikan makan kepada dia. Kemudian Allah katakan pula wal mu'adar, orang-orang yang meminta-minta. Nah, Abis bin Rabi'ah makanya berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari? Jadi kalau misalkan kita korbannya itu tanggal 10, berarti kan? Berarti kalau posisi seperti boleh tidak menyimpan? Kan begitu? Boleh tidak memakannya lebih dari 3 hari? Berarti bisa saja sampai seminggu, sama kan? Aisyah menjawab, beliau SAW tidak melakukannya kecuali pada tahun di mana manusia kelaparan pada tahun tersebut. Artinya apa? Ini juga menyebutkan tentang kondisional, situasi dan kondisi. Hukum asalnya kita boleh makan, mengambil, boleh menyimpan, kemudian bersedekah, membagi-bagikan. Nah, tapi kalau kondisi misal di masyarakat kita, rata-rata masyarakatnya awam, masyarakat, kemudian sembelihan kurbannya sangat sedikit, lebih-lebih di masa-masa kita hari ini pandemi, bisa jadi mungkin berkurang.
kuantitasnya, jumlah orang berkorban kan, maka berarti posisinya apa? Seperti Rasul tadi. Jadi Rasul tidak melakukannya kecuali pada tahun di mana manusia kelaparan datang tersebutnya. Beliau menginginkan untuk memberi makan orang yang kaya dan yang miskin. Artinya apa? Karena waktu itu kondisi yang lagi paceklik. Ini disebutkan di situ. Nah, sebagaimana dalam Fathul Bari, sekelompok manusia yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain untuk mencari makan. Jadi karena kesusahan waktu itu. Jadi seperti itu. Kalau itu tidak terjadi seperti itu, Rasul juga menyimpan. Ya, beliau Rasulullah menginginkan untuk memberi makan orang yang kaya. Jadi tidak apa-apa. Bahwa binatang kurban udhiyah kita kasih tetangga kita yang kaya itu nggak ada masalah. Jadi tidak ada persyaratan mutlak harus mesti orang miskin saja. Jadi pahami? Nah, dan orang miskin tentu lebih diprioritaskan. Nah, bahkan Nabi bersabda, "Fakulu ma fatalakum wa at'imu." Makan apa yang lezat bagi kalian. Wa at'imu, dan beri makan. Artinya apa? Orang yang menyembelih udhiyah tidak apa-apa ngambil paha, tidak apa-apa ngambil yang posisi tulang rusuknya yang biasa Zen kalau pakai kebuli, tidak apa-apa. Pakai sate, ya, yang bagian ulur-ulur itu, tidak apa. Ya ingat nih, ini mestinya kalau orang sudah tahu ilmu nggak ada masalah, nggak perlu dia lirik-lirik saudara yang korban ngambil daging. Cuma kadang-kadang kita ini ada fitnah aja, karena kadang-kadang ya saudara kita nggak paham aja. Ini perlu dipahami, nggak apa-apa itu. Ambil satu saja. Nabi mengatakan apa? Makan apa yang lezat bagi kalian. Loh, karena ada bagian-bagian kambing sembelihan itu yang bagian yang bagus. Saya mau pilih, mau bikin sate, kan tidak apa-apa, ya kan? Bikin sate berarti bagian-bagian yang bagus, kami yang tidak apa-apa, ya, dan beri makan. Dan berarti lain, watasaddaqu wadakhiru wa'tajiru. Sedekahkanlah, kemudian simpanlah dan minta pahala. Jadi tidak apa-apa. Jadi ulangi yang ayat surat Al-Hajj. Jadi Al-Qani adalah orang yang fakir atau miskin, tidak meminta-minta kepada manusia karena menjaga muru'ah harga diri. Ada al-muqtar yang punya kebutuhan pada manusia, dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan demikian dengan tafsirnya. Juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga di dalam penyebutan qani itu sebenarnya seorang as-sa'il, pengemis, peminta, karena berasal dari kata man aqna'a biyadi, apabila mengangkat tangannya untuk meminta. Nah, itu seperti itu. Sehingga al-mu'tar min al-a'tara atau min al-i'tira atau atara, yaitu yang datang untuk mengharap makan daging. Jadi seperti itu. Tapi perintah apa tadi? Sedekahkanlah, kemudian simpan dan minta pahala. Kemudian saya tambahkan untuk pembagian daging. Maka tadi tidak mesti orang miskin saja, tetangga kita tidak apa-apa, bahkan orang kafir pun tidak apa-apa. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah fi Masail Al-Ibadat, kata beliau la haraja fi i'ta'i ghairil muslim min lahmil udhiyah. Tidaklah dosa memberi dari daging kurban yang bukan muslim. Ingat nih, perlu dipahami.
ya, terutama mungkin tetangga kita, depan belakang, dengan harapan mereka semakin melunak, gitu ya. Dalilnya mana? Kata beliau di qaulihi jalla wa ala, karena firman Allah Maha Agung dan Maha Tinggi Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah ayat 8. Ini dalilnya. Perlu diperhatikan ini wahai kaum muslimin. Pakai dalil juga. Ya, bukan karena perasaan. Sekali-kali Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang berbuat adil. Maka dalam hal ini, maka tidak mengapa tatkala seseorang itu terhadap orang kafir yang bukan disebut kafir harbi. Kalau kafir harbi jelas karena terjadinya front perang. Ingat nih, Islam itu sampai demikian, begitu adil. Islam ini agama yang adil. Ya, kita membalasi kebaikan mereka nggak apa-apa. Mereka berbuat baik, kita mukafah. Selama tidak melanggar koridor hududullah, peraturan Allah. Ingat nih, selama itu bukan bentuk pelanggaran dalam masalah akidah dan prinsip, tidak apa. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz tentang bab al-wala' wal bara', bab loyalitas, maka dibedakan antara al-wala' dan bara'. Artinya bara' kepada orang-orang kafir jika itu adalah bentuk apa? Mukafah. Berbaik dengan tetangga. Seandainya ada tetangga baik selain muslim, ada yang meninggal, kita tidak niat tujuannya berbelasungkawa, bukan. Karena bertetangga menanyakan bagaimana keadaan keluarganya, keadaan anaknya. Kita hadir bukan karena untuk mengikuti upacara yang memang disakral oleh mereka. Ini perlu dipahami. Kita tidak apa-apa berbagi, dan begini Islam. Karena tetangga punya hak loh, jangan dianggap tidak. Dan bahkan Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Nih, sehingga tetangga punya hak untuk dihormati dan dimuliakan. Mestinya begitu, insya Allah. Maka oleh sebab itu jangan kebablas dan jangan hulu, jangan saklek, jangan eksklusif. Seakan-akan sudah menjadi seorang muslim, sudah menjadi toleran berilmu, sehingga kita tidak tamat, kita tidak tahu bagaimana batas-batas tangan tersebut. Karena mereka punya hak tadi. Sehingga mengapa membagikan daging korban kita kepada mereka, dan kita berbuat adil mereka. Karena beliau melanjutkan, fal kafir alladhi laisa bainana wa bainahu harb kal musta'man awi al-mu'ahad yu'tab min al-udhiyyah wa min as-sadaqah. Maka orang-orang kafir, kata beliau, yang tidak ada dengan kita, dengan dia perang, seperti siapa? Kafir musta'man, orang-orang kafir yang meminta jaminan keamanan kepada pemerintah muslim, duta-duta dan senjatanya, ya. Au mu'ahad, orang-orang wisatawan yang datang, atau dengan kata lain, zimmi, membayar jizyah, satu penduduk dengan kita, maka diberi dari daging udhiyah atau dari sedekah. Ini perlu dipahami. Sehingga seperti itu. Jadi apa? Kita berundang yang terbaik
Masya Allah. Jadi seperti itu. Dan kita yakin insya Allah jika kita menjadi seorang muslim yang mengerti tentang Islam di atas ilmu, di atas diri, dengan pemahaman akidah yang benar, dan kita tunjukkan bagaimana Islam yang benar, justru orang-orang khairul Islam semakin segan dan hormat kepada kita kaum muslimin. Yakin itu. Jadi jangan sampai jadi orang muslim disebut dengan Islam Nusantara. Katanya apa? Ya, ibaratnya apa? Bumi dipecah, langit dijunjung katanya. Artinya nanti bisa muter-muter nanti. Jadi Islamnya bisa di sana karena senang rawon jadi Islam rawon. Karena di sana mungkin Islamnya soto jadi Islam soto. Artinya apa? Ikuti alur bagaimana keadaan. Ya, alhamdulillah. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan terhadap jenis perbuatan amal yang dilakukan. Yakin kalau kita betul-betul memegang agama prinsip kita, orang itu akan segan. Yakin itu sudah percaya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Beliau bukan orang yang basa-basi dengan prinsip. Karena kalau banyak basa-basi jadi basi. Ya, begitu. Tapi beliau betul-betul apa? Dihormati sama orang Yahudi. Beliau mengadakan ikatan, perjanjian dan sebagainya. Mereka Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW betul-betul apa? Menampakkan bagaimana Islam. Dan memangnya harus seperti itu. Jadi kalau kita baik, mukafa'ah, balasi, ya, kita selu, ya berbeda dengan kita al-wala wal bara di dalam masalah akidah. Muamalah boleh, jangan dianggap muamalah tidak boleh dengan orang yang Islam. Ya, nah, jadi itu perlu dipahami. Kemudian tentang jika dia tidak bisa menyembelih sendiri, walaupun sunnahnya, afdaliyahnya apa? Dia menyembelih sendiri. Karena mungkin dia kurang pede, belum tahu bagaimana teknis menyembelih, kan begitu, sehingga dia wakilkan. Nah, sekarang tukang sembelih korban tadi boleh apa enggak? Dia memanfaatkan kepalanya, misal kaki-kakinya atau kikilnya atau kulitnya sebagai upah aja. Jawabannya tidak boleh. Ya, sehingga dia tidak boleh diberi hewan kurban sedikit pun yang itu bentuknya lah menjadi upah. Ya. Nah, sama dengan panitia kurban, tidak boleh. Kemudian panitia itu seakan-akan apa? Membagikan daging kurban, ini upah buat. Tidak boleh. Jangan salah paham nih. Bagi yang kurban, tak boleh dia itu orang yang menjadi wakil kita menyembelihkan atau mengulit tadi dikasih kulit jadi upah. Atau demikian pula orang-orang yang mungkin mengelola, mengurusi daging-daging sampai menguliti, mencacah dan semisalnya, itu juga diberi daging sebagai upah. Tidak boleh. Ya, tukang sembelih boleh menerima dari hewan kurban tersebut hanya sebagai bentuk sedekah, pemberian, bukan menjadi upah. Mana dalilnya? Disebutkan dalil dari hadis muttafaqun alaih. Ya, amarani Rasulullah SAW, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasul perintahkan aku untuk mengurusi korban-korbannya, an aquma ala budni fa uqsima jilalah, agar aku membagikan apa yang
dikenakannya. Ingat, ada pelananya atau sejenisnya, termasuk bojuluda, kulitnya, ya, untuk apa? Membagikannya, disedekahkannya, disedekahkan. Wa amarani la an la u'tiya al-jazira minna syai'an. Aku tidak boleh memberi tukang sembelih sedikit pun dari hewan korban itu. Wa qala nahnu nu'ti min indina. Maka Ali mengatakan, kami memberikan upah kepada penyembelih, wakil penyembelih tadi dari sisi kami, bukan dari nilai korban tadi. Nah, sekarang bisa dipakai siasat bagi pengelola atau panitia kurban. Anggaplah harga kurban kambing sekian, patungan sapi sekian. Kalau kambing misal tipe yang paling kecil 2.500.000, maka kita tanyakan, Bapak nanti kalau tidak bisa menjaga sendiri dan ingin beres, mulai tidak sebenarnya panitia sepakat menambah untuk 50 itu sebagai upah. Sekali itu di luar nilai harga korban. Begitu caranya. Atau kemudian tatkala panitia itu memang memelihara dalam waktu 2 pekan. Anggaplah sebelum masuk Idul Adha, otomatis ada biaya. Mungkin makanannya dan lain-lain, orangnya, maka tidak ada masalah. Tapi diambil dari sisi yang lain, ini perlu difahami. Nah, baik, jadi seperti itu. Maka disebut dengan jilalah, yang dikenakan apa yang dihantarkan di atas punggung hewan tunggangan berupa selimut dan selainnya, itu boleh disedekahkan. Ini perlu dipahami, ingat. Jadi panitia seperti itu, ya, dan apa namanya, dikasih orang lain. Ini buat antum, ya, sedekah dari ini, karena kita nggak bisa ini, tak bisa memanfaatkan. Bukan saja dia pakai sepatu kulit dan sekitar. Oh, satu budget tak, gimana kalau dikumpulkan, dikoordinir. Nah ini juga banyak muskilah ini, ya. Kalau posisi yang seperti itu, maka berarti tanya, masih lebih bagus bahwa memang itu untuk semua disedekahkan. Bagaimana dimanfaatkan yang benar? Ya, itu yang paling aman seperti itu, dimanfaatkan di itu. Jikalau kemudian seandainya sulit dan terbuang di sekitarnya, kemudian sudah disedekahkan dan kemudian dia jual, urusan yang sudah menerima sedekah tadi. Karena dia tidak mungkin yang lain dan mungkin mubazir menjadi busuk dan sembilannya, itu urusan yang sudah menerima sedekah. Sehingga tidak boleh sedikit pun menjual dari hewan korban, karena itu hadis man ba'a jilda al-hayyati fala aqiyatalah. Ini panitia perlu diperhatikan. Pada siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban bagi dia. Ini maksudnya apa? Bagi yang berkorban, dan perlu diperhatikan panitianya. Ini memang muskilah, banyak muskilah di sini. Ya udah, mereka kalau pengen syariat lebih aman, ya udah. Jadi jangan punya pikiran, bukan lumayan itu kas. Berarti kan ada jual beli bentuk dari nilai korban tadi. Gimana? Terus kemana kita kemanakan ini? Karena sementara tidak ada satupun ulama membolehkan, membenarkan. Dan bahkan ada mengatakan apa? Kata Ali, aku diperintahkan tidak untuk memberi si penyembelih tadi yang mewakilkan atau yang jadi wakil kita sedikit pun dari
korban tadi sebagai upah. Maka seandainya dibolehkan mengambil imbalan dari penjualan tersebut, nah, udah kita jual aja nanti sebagai upah, bisa juga, ya. Maka akan dibolehkan kalau membeli tukang sembelih berupa upah dari hewan korban. Namun itu tidak dibenarkan, la yajuz. Kenapa? Karena memang korban itu dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidaklah boleh mengambil kembali apa yang telah dikeluarkan tadi, kecuali apa yang dibolehkan itu makan daging hewan korban tadi. Jadi artinya dari itu dan panitia perlu perhatikan. Ya, karena kita diamanai, dia terwakilkan kepada kita, jangan main. Kalau seandainya tidak ada orang mau terima, tak mungkin. Mungkin kalau dia dikasih banyak ya mungkin dia, karena kita repot juga, ya kan? Kalau seandainya nggak mungkin kita kemudian pemanfaatnya nggak mungkin, nggak bisa, kecuali kemudian karena harus dengan jumlah yang banyak baru kemudian dikelola bagi mereka yang ahlinya di pabrik-pabrik kulit dan semisalnya. Nah, maka itu pun akan tetap dikembalikan kepada orang yang lebih berhak untuk tetap disedekahkan. Seandainya itu adalah hal yang sudah tidak mungkin ada orang yang menerima untuk diberi dikasih tadi. Dan apa namanya memakai tadi yang berkorban, apa namanya, ya bikin kulit dan sebagainya. Dan termasuk apa, dibenarkan untuk menunggangi hewan korban seperti unta, ya, atau jantan, betina jantan yang akan disembelih jika memang itu ada kebutuhan, ya, dan hewan tersebut mampu, ya. Tapi kalau nggak ada alternatif yang lain, jika ada alternatif yang lain, ya, Nabi mengatakan irkab bil ma'ruf, tunggangilah dia dengan cara yang baik. Idza alja'ta ilaiha, jika kalian terpaksa, hatta tajida dhakhra, sampai mendapat tunggangan yang lainnya. Walaupun ini asalnya tentang haji, ya, nah, namun juga meliputi hewan-hewan upahiyah korban dalam rangka juga sama mendekatkan diri kepada Allah Taala. Bolehnya menerima susu hewan kurban. Jadi ternyata dia beli kambing atau beli sapi, mungkin beli unta, ada susunya, ada susu apa juga, ya. Maka dibolehkan menerima susu hewan kurban orang yang berkorban dari hewan kurbannya dia jika merupakan sisa yang dia menyusui anaknya sampai kenyang. Tapi di masa-masa kita dari itu di Saudi, di masa Rasulullah, jelas itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi juga kita di masa kita juga seperti itu, ya. Kemudian tentang peranakan hewan kurban. Jika misalkan hewan yang kita kurbankan tadi ternyata sudah menghasilkan anak, artinya melahirkan sebelum disembelih, maka anak itu disertakan sebagai hewan kurban. Apabila induknya mati sebelum hari kurban, maka anaknya dihukumi seperti induknya, disembelih pada waktu disembelih induknya. Dan itu lihat Ali yang telah lewat. Dan masing-masing kedua ini disederhanakan. Induknya tidak mati karena keduanya adalah apa namanya? Jika induknya apa namanya tidak mati, berarti kedua-duanya disembelih dan disedekahkan. Juga dari Nafi bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar berkata, jika unta betina melahirkan anak, maka anaknya dibawa akan disembelih bersama. Apabila tidak mendapati tempat cara untuk membawanya, maka anaknya dibawa di atas induknya sehingga disembelih bersama. Tapi jangan perasaan, wah kan masih kecil, lain lagi. Memang Allah ciptakan unta, kambing untuk disembelih. Disembelih itu merupakan kebahagiaan bagi hewan tadi. Dan Allah menyatakan apa? Nah,
Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi termasuk binatang, karena adalah untuk kalian, manfaatkan kalian. Mencukur bulu hewan kurban maka juga dibolehkan, ya, sebelum waktu penyembelihan. Apabila memang dengan mencukurnya karena memang supaya bersih dan yang lainnya, mungkin dimandikan selama tidak memabulkan. Kemudian menukar hewan kurban kita, bukan ditukar uang, bukan tukar nilai. Artinya dia awalnya sudah beli hewan kurban, dia jual sebelum menyembelih, dia membeli yang lebih baik. Jadi artinya begini, dia jual dulu tapi dia lebih gemuk. Jangan sampai tadinya beli gede ditukar beli yang lebih kecil. Waduh, ini ya kan kalau yang seperti ini. Ya, jadi justru apa yang afdal ya jelas, karena termasuk Allah yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan, membesarkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah, sebagai tanda takwa hati. Jadi tidak apa-apa. Dari Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang membeli hewan kurban kemudian menjualnya dan membeli yang lebih gemuk, maka beliau menjawab maka itu boleh. Ya, wallahu sampai situ dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan kita jawab. Waduh, banyak pertanyaan lagi. Di masa pandemi seperti saat ini, bagaimana hukumnya kita tidak bisa sholat id tapi ikut berkorban? Sholat id dilakukan di rumah. Jika lu sampai nanti datangnya Idul Adha, pemerintah belum bisa atau tidak memberikan izin untuk sholat di tanah lapang, dan boleh sholat di masjid-masjid. Maka di sini ya semua kembali kondisi kita. Artinya bahwa kondisi ini masih kondisi pandemi, belum normal secara total. Jika kemudian masjid itu pun membatasi hanya laki-laki saja, maka yang wanita harus bersabar. Bagaimana kalau seandainya kita memilih Ustaz, daripada wanita kalau tidak bisa sholat, ya, kita sholat di rumah, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru bisa sholat mungkin bersama keluarga sebenarnya, ya, karena itu posisi seperti itu. Dan lebih mungkin masjid dibatasi pula, ya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, ya, jika kita waktu kita ke masjid sholat Jumat betul, dan antum tidak terasa was-was, antum alhamdulillah ingin juga ke masjid betul. Tapi jika antum khawatirnya sangat karena memang masih dalam kondisi belum aman, ya, tidak disalahkan sama syariat, ya. Nah, ada pun tak nggak sholat korban tetap disunahkan. Seandainya untuk tidak sholat itu berarti tidak ada syariat korban tetap, ya, korban tetap. Nah, tatkala Nabi menyatakan bahwa idza arada ahadukum ay yudhiya fala yaqrabanna musallana, kalau salah seorang kalian diberikan kerusakan harta tidak berkorban, jangan sekali-kali mendekati sholat kami. Ini artinya apa? Orang itu sholat id, dia punya kelebihan harta tidak korban, seakan-akan sholat idnya itu kurang berguna dan bermanfaat itu. Dan pendalilan ini menunjukkan apa? Bagi yang mau wajibkan korban, bagi yang punya keluasan harta, nah tidak tetap korban. Anda sampai saat ini belum diakikoi, maka bolehkah mengakui diri sendiri? Nah, kalau kembali kepada asal hukum nasikah akikah itu disunahkan pada hari yang ke-7, baru kemudian diberikan kelapangan kali kata 7.
Dan hukum nasik akikah itu berasal dari, atau itu disunnahkan, disyariatkan untuk orang tua anak tersebut dan orang-orang yang ada hubungan darah, mungkin kakeknya. Jadi hukum asal tidak disyaratkan untuk diri sendiri. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita dulu pernah diakekoi. Dan sekarang Idul Adha, ya afdal Idul Adha, kurban, udhiyah. Karena kita sudah baru terlepas. Ada berdalilin Nabi SAW pernah mengakui dirinya tatkala beliau diangkat menjadi Rasul. Maka menurut hadis ini masih banyak perdebatan di antara para ulama tentang kesayangannya. Ya, nah. Dan ada yang tatkala Rasulullah SAW menyatakan kullu bulan, ya, rahinatun bi aqiqati tudbahu yawm as-sabi'i la akhir hadis, bahwa anak itu dikatakan dengan akikahnya dan disembelih pada usia 7 hari kelahirannya menurut penanggalan Islam. Maknanya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, seakan anak itu terikat dengan akikah sebelum orang tuanya mengakikahnya. Dan ini terhalang orang tua itu dikala Allah seandainya takdir dia meninggal sebelum balik, dia meninggal, maka orang tua terikat dan terhalangi dari mendapatkan syafaat dari anak tersebut. Kenapa? Belum diakikah. Jadi sebenarnya kaitannya dengan orang tua atau orang-orang yang masih ada hubungan darah. Jadi boleh seandainya orang tuanya di tanggal, di hari yang disunahkannya afdal tadi belum bisa mengakikah, ternyata kakeknya ibunya, maka kakeknya tidak apa-apa. Nah, akan Nabi Sallallahu Hasan dan Husain kabshan. Rasul pernah mengakikah Hasan dan Husain masing-masing 1 kilas. Dan dalam hal ini afdalnya laki-laki 2, adapun tatkala punya 1 juga tidak mengapa. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya udhiyah yang jelas justru untuk orang banyak itu. Kenapa? Setiap keluarga setiap tahun akikah, apa namanya? Udhiyah. Udhiyah apa namanya? Udhiyah. 1 orang bisa untuk keluarga semua mendapatkan itu. Nah, bolehkah meniatkan atau menghadiahkan pahala kepada orang tua yang sudah meninggal dan juga untuk diri sendiri? Kalau kurban niat khusus sendiri mengkhususkan untuk yang sudah meninggal, maka tidak syirik. Adapun yang sudah meninggal orang tua yang dikaitkan, ya Allah, berikanlah pahala kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal dengan kurbanku ini, maka dapat. Kemudian tatkala anak beramal soleh, bersedekah, sebenarnya perlu tidak dia meniatkan? Sebenarnya kalau kembali kepada hadis Abu Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin salihin yad'u. Semua manusia anak Adam kalau sudah mati amal putus kecuali 3, sedekah jariah, harta yang digunakan untuk membangun masjid, madrasah, kemudian apapun pahala yang akan menang, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh dan salihah. Sebenarnya orang tua itu sudah dapat otomatis pahala insyaallah dari kebaikan amal anak yang saleh dan salihah. Tidak perlu sebenarnya anak harus meniatkannya. Beda dengan haji batal, umroh batal, karena ada dari sisi dia lebih umrotan an ummi, lebih hajjan an abi, begitu karena kisah dia hadis sebelumnya. Nah, dan syaratnya dia sudah umroh dulu dan sudah haji, itu persyaratannya ada dalam syariat. Jadi seperti itu mestinya
dikaitkan saja niatnya doa, ya, dan tidak perlu dilafatkan jadi nyebelin. Mau ngapati pilih Allah taqul hadza ya wali ali wali ummi wali abi wancang. Ayyamul bid masih dari tasyrik haram. Berarti kita hanya ambil 14, 15, 16 tidak mengapa. 2 hari pun gak ada masalah. Karena kaifiyah yang disebutkan tentang puasa 3 hari setiap bulan, ada yang disebut ayam maulid yang beruntut, ada yang awal Senin, awal bulan, Khamis, baru berikutnya kemudian ambil lagi yang berikutnya. Itu puasa juga bisa. Nah, bolehkah menggabungkan akikah dan kurban? Terpisah, nggak bisa. Syariatnya beda. Karena sifatnya, walaupun sifat cara pelaksanaan beda, apa namanya sama. Jadi jenis kurbannya, umurnya, biasanya hanya sama. Tapi niatnya nggak bisa dijamak. Oh iya, karena terikat dengan Allah iya. Harinya jelas. Kurban, akikah, anak terkait anak. Ya, dan ini insya Allah yang rajih seperti itu. Jadi jangan disamakan dengan apa? Dengan sholat yang menggabungkannya. Dan itu pun boleh kalau sifatnya sama-sama sunnah. Kalau sunnah sama wajib tidak boleh. Ya betul, tentang hadis. Ya demam di sini bisa demam dalam arti itu kalau orang kita gergesi, meriang. Nah, jadi begitu. Jadi ada panas, ada dinginnya. Maka itu adalah percikan faihun min faihun jahannam, luapan dari api neraka jahannam. Ini artinya sebenarnya terkait. Tatkala dalam sunnah itu dibolehkan sholat zuhur jika itu terik matahari yang panas, karena lagi musim apa namanya panas syafi'iyah, maka Nabi mengatakan apa? Wa abridu, agak dinginkan. Artinya boleh ditunda sebentar. Itu maknanya. Terkait ini karena Nabi mengatakan apa? Bahwa luapan panas ini termasuk luapan dari api neraka. Sehingga kalau pemanasan global sebenarnya begitu. Di samping ada sebabnya apa? Karena banyaknya bangunan-bangunan kaca. Sebenarnya begitu. Boleh tidak menjadikan seorang ahli berkorban untuk menyembelih korban, tapi jarang sholat? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Karena ada persyaratan. Orang yang menyembelih suruh adzalik, dia harus orang yang berakal, tidak boleh dengan akalnya. Orang mabuk tidak boleh, ya. Orang agak setting-settingan juga tidak boleh, tidak jelas lah pokoknya. Ya, agak ya kadang sadar kadang tidak, kadang waras kadang tidak, ya tidak boleh juga. Karena itu seperti itu ya. Nah, muslim, ya orang muslim itu kan dilihat dari sholat. Ya kalau tidak sholatnya doknya kan Senin Kamis, nggak repot. Ingat ini penting nih, karena Nabi mengatakan apa? Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara syihab. Orang yang pernah meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja, maka kafir. Ini perlu dipahami, jangan ya. Sehingga kalau beli bakso, beli apa makanan apa, kalau orang yang membeli itu dia jelaskan tak sholat, hindari. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi Muhammad wa akhiru alamin. Ya, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.